Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Maharani, NIM 2204381, Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas hukum bisnis dan regulasi tentang konsep dasar hukum. 1. Hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, seperti penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk mencegah konflik kepentingan. Semua persoalan dan konflik kepentingan yang ada di masyarakat harus diselesaikan melalui jalur hukum. Norma terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Norma agama, merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat, sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang, contohnya beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. 2. Norma kesusilaan, merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Contohnya jujur dalam bersikap dan bertingkah laku. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama dan juga adat istiadat terhadap sesama individu. Contohnya adalah menyapa tetangga, menghargai orang yang sedang berbicara, dan menghormati orang yang lebih tua. 4. Norma hukum, merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam undang-undang. Contohnya mematuhi peraturan tentang berkendara di jalan. 2. Sistematika hukum. Hukum privat memiliki 4 sistematika hukum, yaitu 1. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah ilmu yang mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum tata negara mengatur tentang hubungan antara subjek hukum, orang atau bukan orang, dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. 2. Hukum pajak. Hukum pajak adalah satu produk hukum yang menjadi bagian dari ilmu hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari sisi pemerintah ataupun wajib pajak yang perlu dipatuhi dan dijalankan. 3. Hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam hukuman berupa penderitaan dan siksaan. 4. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, dan juga administrasi ini dalam penyelenggaraannya dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam negara hukum seperti Indonesia, maka kehadiran hukum administrasi negara menjadi penting karena segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan hukum. 2. Hukum privat. Hukum privat memiliki 2 sistematika hukum, yaitu 1. Hukum sipil atau perdata. Hukum sipil atau perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam bermasyarakat. 2. Hukum dagang. Hukum dagang berarti peraturan yang mengatur bagaimana orang, badan hukum, atau subjek hukum dalam jual beli untuk memperoleh keuntungan. Hukum 3. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan
dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ruang jelajah dari hukum bisnis sangat beragam, mulai dari bidang-bidang yang tergolong konvensional seperti tentang kontrak perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan, dan lain-lain, sampai dengan bidang-bidang populer yang bersifat non-konvensional seperti merger, akuisisi, anti-monopoli, dan perlindungan konsumen. 4. Sistem hukum dan objek hukum. Sistem hukum dan objek hukum. 1. Sistem hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Seorang manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. 1. Manusia. Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum yang telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Manusia yang dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum ada 3, yaitu orang yang belum dewasa, belum mencapai usia 21 tahun, wanita dalam perkawinan atau berstatus sebagai istri. 3. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan boros. 2. Badan hukum. Sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum ini dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Badan hukum publik yang hukum publik ini menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. 2. Badan hukum privat. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang banyak di dalam badan hukum tersebut. 2. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum ini pada umumnya adalah benda. 5. Sumber hukum. Sumber hukum ini terdiri menjadi 5 macam, yaitu 1. Undang-undang. Perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut sebagai perbuatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya yang ipso jure. Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas. 2. Bersifat universal. Ini diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. 2. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal atau adat dalam masyarakat dalam pergaulan hidup tertentu. Selain itu, kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. 3. Jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu putusan hakim yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Keputusan yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata negara. Apabila kemudian keputusan yang disebut pertama itu juga mendapatkan perhatian dari kalangan masyarakat, maka lama-kelamaan keputusan itu menjadi sumber yang memuat suatu
kaidah yang yang oleh umum diterima sebagai hukum. 4. Traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila mana traktat itu diadakan oleh dua negara saja, maka dinamakan perjanjian bilateral. Dan bila mana perjanjian itu diadakan oleh lebih dari dua negara, maka dinamakan perjanjian multilateral. Kemudian perjanjian multilateral diberikan kesempatan kepada negara lain yang tadinya tidak ikut mengadakannya untuk menjadi pihak, maka dinamakan perjanjian kolektif atau terbuka. 5. Doktrin atau perjanjian. Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum, putusan pengadilan seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya. 6. Sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia. Pengertian lain sistem hukum adalah konteks hukum yang dinyatakan oleh Badan Hukum Nasional atau BPHN. Sistem hukum mempunyai unsur sebagai berikut. 1. Materi hukum atau tatanan negara yang di dalamnya meliputi pembentukan hukum, perencanaan hukum, penelitian hukum, dan pengembangan hukum. Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan, yang dapat berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan dan kebutuhan. 2. Aparatur hukum, yaitu mereka yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum. 3. Sarana dan prasarana hukum, yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik. 4. Budaya hukum yang dianut oleh masyarakat termasuk para pejabatnya. 5. Pendidikan hukum. Di Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni 1. Sistem hukum sivil, merupakan bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal. Sistem hukum sivil ini berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara penganut sistem hukum sivil menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 2. Sistem hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. 3. Sistem hukum Islam. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum menjadi bagian penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai konsep dasar hukum. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.